waktu yang istimewa bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Dan sebentar terlebih Bapa, waktu yang luar biasa ketika kami akan disirami oleh kebenaran firman-Mu. Biar kami duduk diam, menerima, meresap setiap kebenaran-Mu. Untuk kami lebih lagi Bapa, hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai umat pilihan Tuhan, menggenapi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Biar kami semua Tuhan di tempat ini duduk diam dan meninggalkan semua beban-beban kami. Bahkan kami tidak tergoda untuk bermain HP. Kami concern, kami boleh membawa bejana hati kami Tuhan. Ketika kami pulang dari tempat ini Bapa, kami membawa bejana hati yang sudah dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak lebih dari satu orang pun anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan sembunyikan di belakang kayu salib-Mu Bapa, supaya kuasa kebenaran-Mu saja, kuasa kemuliaan-Mu saja yang nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam. Senang kembali kita bertemu dalam hadirat Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur 103. Judulnya adalah Kasih Karunia Allah. Hampir setiap tahun pasti ada khotbah tentang kasih karunia Allah. Karena inilah inti iman kita. Inilah yang membedakan kita dari semua kepercayaan yang ada di dunia ini. God's grace. Kemarin ini berita yang viral ya. Karena ada yang dianugerahkan penghargaan. Terlepas dari semua kontroversi, terlepas dari semua kritikan. Tapi kalau bicara soal tidak layak, saudara, kita adalah orang-orang yang paling tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya yang tidak layak, layaknya dihukum, layaknya dibinasakan, justru Tuhan angkat jadi anak-anaknya. Itu adalah satu berkat yang luar biasa, satu berkat yang tidak ada taranya, tidak bisa kita beli, tidak bisa kita raih dengan usaha kita, tidak bisa kita perjuangkan dengan duit yang kita miliki, tetapi kita menerimanya dengan cuma-cuma. Itulah yang dimaksud dengan anugerah. Anugerah kasih karunia berasal dari kata karis, pemberian Allah dalam Yesus secara cuma-cuma pada orang berdosa, orang yang malang. Sesuatu yang tidak mampu kita raih dengan usaha kita, sesuatu yang tidak bisa kita raih dengan kekuatan kita. Namun karena Allah punya kasih, karena Dia berkemurahan, maka Dia mengerjakannya buat kita. Dia tidak hanya mengerjakannya buat saudara dan saya, tetapi Dia menyediakannya buat setiap kita di tempat ini. Anugerah keselamatan dan berkat bukan lagi bergantung kepada amal kita, bukan lagi bergantung kepada inisiatif kita, bukan lagi bergantung kepada perbuatan baik kita, tetapi hanya bergantung kepada inisiatif perbuatan baik yang Allah sudah tunjukkan kepada kita. Makanya saudaraku, kita berdoa jangan lagi berdoa seperti orang yang tidak mengerti anugerah Tuhan. Jangan lagi melayani seperti orang yang tidak mengerti anugerah Tuhan. Bagaimana orang yang berdoa enggak mengerti anugerah Tuhan? Tuhan layakkanlah kami, Tuhan berkatilah kami, Tuhan kasihilah kami, Tuhan terimalah doa kami, terimalah persembahan kami, Tuhan berkatilah kami. Nah, kalau kita berdoa seperti ini saudara, kalau kita melayani supaya diberkati, kalau kita berdoa supaya diberkati, berbuat baik supaya Tuhan berbuat baik kepada kita, itulah kehidupan agama. Kita sedang demand minded,
Kalau kita mengerti kasih karunia, kita tidak lagi demand minded, tetapi supply minded. Semua yang kita butuhkan Tuhan sudah kerjakan. Semua yang kita perlukan dalam hidup kita Tuhan sudah sediakan. Makanya di atas kayu salib dia berkata apa? Telestai. Apa artinya telestai? Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai Ia mengerjakan apa yang kita perlukan. Sudah selesai Dia menyediakan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Maka waktu kita berdoa, melayani, berbuat baik, bukan supaya dihargai, dihormati, diberkati, dikasihi Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah mengasihi kita, karena Tuhan sudah memberkati kita, karena Tuhan sudah menerima kita, karena Dia sudah mengangkat kita jadi anaknya, menerima berkat terbesar dalam hidup kita. Hati kita tidak pernah lagi bisa membendung, kaki kita tidak pernah bisa lagi ditahan untuk kita melayani Tuhan, untuk kita mengasihi Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya di dalam ayat 1 tadi, ayat 1 Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5, di sana dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ada beberapa kali frase ini disebutkan. Sebab apa? Dia yang mengampuni, Dia yang menyembuhkan penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, Dia yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Karena Tuhan sudah menyediakan, mengerjakan, Dialah kepuasan kita. Kepuasan kita bukan lagi kepada apa yang kita usahakan, kepada apa yang kita miliki, kepada apa yang dunia ini tawarkan. Karena semuanya itu adalah fata morgana. Semuanya itu sementara. Kita beli makanan mahal-mahal, ada yang 1 juta, 2 juta sekali makan. Di mulut kita cuma berapa menit Bapak Ibu? 5 menit udah lupa rasanya. Betul nggak? Betul nggak? Itulah fata morgana. Segala sesuatu yang kita miliki nggak akan kita bawa, sementara saja. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita apa yang kekal, apa yang tidak pernah bisa dimakan ngengat, apa yang tidak bisa dirampas oleh dunia ini, Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka waktu saudara mengalami anugerahnya, saudara akan berkata kepada Tuhan seperti Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. Maka sumber kepuasan kita bukan lagi kepada pujian manusia, bukan lagi kepada pengakuan orang-orang. Kepuasan kita bukan lagi kepada kenikmatan dari dunia ini, tetapi kepuasan kita, hasrat kita dipuaskan di dalam kebaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Di ayat 10 dikatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Daud menerima nubuat tentang apa yang Yesus lakukan, bahwa ada waktu di mana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Allah itu adil. Kalau Dia adil, seharusnya setiap kita dihukum, dibinasakan. Tetapi Allah juga adalah Allah yang kasih. Dia menyatakan kemurahan-Nya buat kita. Dia menanggung kutuk kita, Dia menanggung segala dosa-dosa kita, sehingga dosa kita tidak dihukum di tubuh kita, di dalam diri kita, tetapi dosa saudara, dosa saya ditanggungkan kepada anaknya di dalam Yesus Kristus. Maka 3 minggu yang lalu kita belajar bersama-sama God's glory. Kemuliaan Tuhan itu nyata di alam semesta. Kemuliaan Tuhan itu nyata di sekeliling kita. Tetapi kemuliaan itu tidak bisa kita syukuri,
tidak bisa kita sungguh-sungguh sadari. Kemuliaan Tuhan ada juga dalam diri kita, tapi yang waktu kita melihat diri kita, yang kita lihat adalah kelemahan, dosa, kekurangan, keterbatasan. Tapi puji Tuhan, Allah menyatakan kemuliaannya lewat anaknya Yesus Kristus. Dia yang maha mulia menjadi yang terhina. Dia yang maha kaya menjadi yang paling miskin. Dia menanggung cela dan malu kita agar kita menerima kemuliaannya. Makanya dikatakan upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Karena manusia telah kehilangan apa? Kemuliaan. Karena kemuliaannya hilang, kita harus jauh dari Allah. Kita tidak menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tapi puji Tuhan, Ia menyatakan kemuliaannya kepada kita lewat anaknya Yesus Kristus. Sehingga sekarang kita tidak perlu lagi mengejar kemuliaan dari dunia ini. Kita tidak perlu lagi mengejar kemuliaan dari yang fana, tetapi kita hidup karena kemuliaan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita. 2 minggu yang lalu kita juga belajar tentang the godness of God. Bagaimana Allah menyatakan kebaikannya buat kita. Sering sekali manusia berbuat baik supaya Tuhan semakin berbuat baik kepada dia. Sering kali manusia berpikir kalau dia menikmati kebaikan itu karena dia baik. Tapi justru itu satu jerat buat kita. Kita gak bisa berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Karena kita pikir dia harus baik seperti saya, supaya saya juga baik sama dia. Kebaikanmu sama seperti dunia. Apa bedanya kita dengan dunia? Hanya mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Anak kecil pun bisa melakukannya. Bagaimana kita bisa hidup menjadi terang? Bagaimana kita hidup bisa menjadi saksi Kristus? Gak mungkin. Tapi kalau saudara menyadari kebaikan Tuhan itu bukan hanya adalah terjadi karena kemurahan Tuhan, saudara mampu berbuat baik kepada orang yang jahat sekalipun kepada saudara. Dan waktu itulah terang kita merkah. Kesaksian hidup kita memancar, membuat banyak orang pelanga pelongo. Kok bisa ya si Abel begitu baik sama saya? Kok bisa ya saya udah jahatin dia, dia tetap baik sama saya? Itulah yang mengubah dunia. Amin. Seharusnya murka Allah yang kita terima, tetapi Allah justru menyatakan kebaikannya dan malah mau menanggungnya agar kita menerima kebenarannya yang membebaskan. Bukan karena kita baik, tapi karena memang Allah itu baik. Sehingga kita tidak perlu lagi mengejar kebaikan dari dunia ini, melainkan kita hidup karena kita sudah mengecap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini ketika saudara tidak melihat sesuatu yang baik dari kehidupan tetanggamu, anak-anakmu, istrimu, suamimu, pertanyaannya, sudahkah kita mengecap kebaikan Tuhan? Kalau kita mengecap kebaikan Tuhan, kita gak bisa bendung untuk kita alirkan kepada orang lain. Waktu kita menyandarkan tahu bahwa Allah itu baik, bukan karena kita baik, kita tidak lagi bersandar kepada kebaikan kita, tetapi bersandar kepada kebaikan Allah saja. Tidak lagi sulit buat kita untuk berbuat baik kepada orang yang belum berbuat baik. Sering sekali kita berbuat baik karena berharap orang itu berbuat baik kepada kita. Sering sekali kita berbuat baik karena takut orang ini tahu rahasia saya, nanti dia buka kartu saya, jadi saya malu. Itu bukan kebaikan dari Tuhan, saudara. Itu bukan kebaikan yang sesungguhnya. Itu bukan kebaikan dari berkat kasih karunia Tuhan. Tapi waktu kita mengalami kebaikan Tuhan, saudara, pasti orang yang saudara tidak cocok dengan dia, saudara yang dijahatin sekalipun dengan dia, saudara bisa mengasihi orang itu. Yang percaya katakan amin. Ketika itu kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Minggu yang lalu kita belajar tentang God generosity, kemurahan hati Allah. Ketika Allah seharusnya terpisah dengan kita karena pelanggaran kita, karena dia kudus, kita dosa. Namun karena kemurahan hati Allah, justru ia memberikan anaknya kepada kita. Justru karena kemurahan Allah, justru Yesus yang terpisah dengan Allah karena kita, supaya kita yang jauh menjadi dekat.
supaya kita yang harus dibinasakan menerima kuasanya yang menebus kita, supaya kita yang seharusnya jauh dari berkat, malah Tuhan bilang, kamu tinggal di rumahku, menikmati segala kasih dan kemurahanku. Bukankah ini berkat yang luar biasa? Inilah kasih karunia Allah melalui kemurahan hatinya, sehingga kita tidak lagi berharap dengan kemurahan hati manusia. Kita tidak lagi hidup untuk menerima mengemis kemurahan hati manusia, tapi kita hidup karena kemurahan hati Allah. Ia telah memilih kita, menetapkan kita, memanggil kita, menguduskan kita, membenarkan kita, memuliakan kita, manusia berdosa, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anaknya. Itulah anugerah yang sempurna. Tepuk samping kirinya, kamu sudah ngalamin anugerah yang sempurna belum? Kelpok gitu ya, jangan ragu-ragu ya. Bahunya ya. Nah saudaraku, anugerah Tuhan begitu luar biasa. Kasih karunia Tuhan membawa manusia berdosa kepada kebaikan, kemuliaan, kemurahan, dan kebesaran Tuhan. Minggu yang akan datang kita belajar kebesaran Tuhan. Tetapi saudara, yang miris apa? Manusia mencari kemuliaan dari apa yang panah. Dalam Roma 1 ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah. Manusia ada masa dia mengalami kebodohan. Manusia sering sekali memilih apa yang sia-sia. Manusia sering sekali tahu harus memuliakan Allah, tetapi tidak punya kekuatan untuk memuliakan Allah. Karena apa saudara? Karena manusia punya apa? Iniquities, natur dosa. Nggak perlu diajari kita berbuat dosa. Nggak perlu diajari anak-anak kecil itu untuk nakal. Tapi dia kok bisa nakal? Kok aku heran ya, aku nggak pernah ngajarin anakku itu untuk ngomong kotor, tapi kok dia ngomong kotor? Karena apa saudara? Dia punya iniquities. Setiap kita punya iniquities dalam hidup kita. Karena itu sebenarnya iblis itu sudah dikalahkan. Ibarat kata dia adalah singa yang sudah ompong, nggak punya kuasa lagi membinasakan kita. Tapi singa yang ompong punya kuasa untuk apa? Menakut-nakuti. Wow. Memprovokasi kita. Makanya waktu Yesus dicobai di padang gurun, diprovokasi Yesusnya. Yesus, buat batu ini jadi roti. Lalu yang kedua, Yesus, sembahlah aku, maka semua akan kuberikan kepadamu. Yesus, jatuhkan dirimu dari tebing ini, nanti malaikat-malaikat akan menampung kamu. Tapi semua Yesus jawab dengan firman Tuhan. Kita bisa menggagalkan setiap siasat si iblis dengan firman Tuhan. Inilah yang sering iblis lakukan di dalam kehidupan kita. Memprovokasi kita untuk mencari kemuliaan dari yang panah. Satu, jadikanlah batu ini menjadi roti. Itu bicara tentang apa? Tupil, kenikmatan dunia, termasuk seks, termasuk makanan. Makanya sering disebut 3T, tahta, wanita, dan harta. Lalu yang kedua apa? Jatuhkanlah dirimu, nanti malaikat-malaikat akan menampung kamu. Karena apa? Karena kamu itu orang penting, karena itu somebody gitu. Ini juga yang sering iblis provokasi dalam hidup kita, untuk kita menerima pengakuan, untuk kita ini diperhitungkan di keluarga kita, di lingkungan kita, di negeri Indonesia, kepingin diperhitungkan, kepingin diakui, kepingin dipuji. Ini siasat si iblis. Lalu yang ketiga, sembahlah aku harta, maka semua akan kuberikan kepadamu, kata iblis. Harta sering sekali iblis pakai untuk memprovokasi kita, supaya kita melupakan apa yang mulia dalam hidup kita. Kita sering sekali Bapak Ibu Saudara menghabiskan uang, ngutang ke sana ke sini,
berusaha impress orang lain untuk memperoleh pengakuan. Ini semua yang manusia cari ketika kita mengejar pengakuan, kenikmatan dunia, mengejar harta yang fana. Di situ kehidupan kita makin terpuruk, makin terperosok, makin hancur. Karena apa? Itu adalah jerat iblis. Minggu yang lalu kita belajar dari seorang Daud. Daud memiliki iniquities dalam hidupnya. Daud jatuh di dalam dosa. Daud mengalami keterpurukan di dalam hidupnya. Dengar saudara, Daud itu melakukan pembunuhan berencana. Daud itu merencanakan pembunuhan bukan terhadap orang jahat, tetapi terhadap prajuritnya yang loyal. Kemudian setelah membunuh, ia mengambil istrinya Bathsheba. Ia menjadi, supaya terlihat seperti pahlawan, mengambil istri prajuritnya untuk diangkat hidupnya, untuk dipelihara hidupnya. Mungkin saudara berkata, aku tidak pernah Pak melakukan dosa seperti Daud. Aku tidak pernah Pak merencanakan pembunuhan terhadap orang lain. Aku tidak pernah Pak berzinah. Puji Tuhan kalau saudara tidak pernah melakukan itu. Tapi kalau saudara mau sadar, esensi dosa yang Daud lakukan juga sering kita lakukan. Berapa sering kita datang kepada Tuhan supaya kita memperoleh sesuatu dari Tuhan. Berapa sering sekali kita berbuat baik untuk menutupi aib kita. Berapa sering sekali kita beribadah supaya orang lain melihat kita sebagai orang yang rohani. Sesungguhnya dosa Daud esensinya juga ada pada diri kita. Sering sekali kita menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita, untuk kenyamanan kita. Kita pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk membela argumentasi kita, untuk mewujud nyatakan keinginan kita. Saudara, itulah iniquities. Ketika Daud melakukan dosa ini, ia begitu bejat, begitu hina, sama seperti anak yang hilang. Ia meninggalkan bapaknya. Ia mencoba hidup dari dirinya sendiri. Akhirnya apa? Melarat, telanjang, miskin, sengsara. Itulah keadaan saudara, keadaan saya. Kita sering sekali melakukan hal yang bejat di hadapan Tuhan, memanfaatkan Tuhan. Kita sering sekali bersikap bejat, melakukan hal yang baik untuk menutupi aib kita, supaya kelihatan hebat, rohani. Saudara, ini semua adalah dosa, karena kita memiliki iniquities dalam hidup kita. Waktu kita berusaha hidup dari diri kita sendiri, kita seperti ranting yang pasti akan kering, dibuang lalu dibakar. Tetapi puji Tuhan saudara, ada kabar baik hari ini. Daud berkata di ayat yang ke-14, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kita ini seperti rumput, seperti bunga yang gampang layu. Apa artinya saudara? Saya mau kasih tahu ya. Orang yang menerima kasih karunia Tuhan adalah orang yang menyadari. Orang yang menerima kasih karunia Tuhan adalah orang yang menyadari kelemahannya, ketidakberdayaannya, kesia-siaan. Makanya di dalam Yohanes, siapa yang menyembuhkan, siapa yang menyembuhkan? Lupa yang ingin kelemahan. Sadar Tuhan lemah. Siapa yang hari ini Tuhan satu juta dan tak ada. Ketika saudara menyadari aku ini tanpa Kristus tidak ada harganya. Siapa yang hari ini ketika saudara menyadari aku ini bejat Tuhan, aku ini kurang ajar Tuhan, perlu bekas kasih dalam supaya membawa setiap kita untuk kasih.
kemiskinannya, sebenarnya kita sedang ada di luar kasih karunia. Gak ada kuasanya. Waktu kita menyadari, aku miskin, aku lemah, aku hina. Sering sekali kita berpikir, Pak, saya baik kok, saya gak berzina, saya gak membunuh, saya gak ngambil punya milik orang lain, saya ini baik, Pak. Ya betul. Tapi ukuran kebaikan, ukuran kebenaran, standarnya bukan standar kita, tapi standarnya adalah standar Tuhan. Waktu kita memanfaatkan Tuhan, waktu kita menggunakan kebaikan-kebaikan kita untuk menyogok Tuhan, ibadah kita untuk menyogok Tuhan, mengkelabui orang lain, itu adalah sikap yang bejat di hadapan Tuhan. Itu saya dulu. Mungkin saudara gak seperti saya. Saya itu sering sekali berpuasa, berbuat baik supaya kelihatan baik, supaya diperhitungkan oleh orang lain, memberi supaya dilihat orang lain. Saudara tentu tidak seperti saya. Amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Manusia seringkali terlalu sombong untuk mengakui bahwa sebenarnya kita ini tidak layak, tidak qualified di hadapan Tuhan. Saya kan bukan penipu, saya kan bukan pembunuh, pencuri atau pecandu. Saya kan punya jabatan, Pak. Saya punya benda. Salah benda itu punya saya. Saya punya harta dalam hidup saya. Ini bukti bahwa saya ini orang yang disayang Tuhan, orang yang diberkati Tuhan. Tapi saudara, di hari Natal kemarin kalau saudara masih ingat, yang tidak diperhitungkan, yang tidak masuk hitungan, justru diperhatikan oleh Allah. Karena biasanya orang yang menyadari dia ini tidak punya qualified, dia tidak berharga, dia hina, orang-orang yang seperti ini memungkinkan untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Kita suka berpikir, dan kita kalau mau jujur, kita itu terlalu sombong untuk mengakui bahwa sebenarnya kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi seorang Daud berkata, sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Di saat Daud menyadari kehinaan, kelemahan dia itu seperti debu, seperti rumput bunga yang cepat layu, di situ Daud merasakan kasih yang luar biasa, perbuatan yang ajaib dalam hidupnya, bahwa dosanya yang banyak itu telah dibuang jauh ke dalam tubir laut. Dan Daud bernyanyi, seperti Bapa sayang anaknya. Yuk sama-sama. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau berikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada pada. Sekali lagi. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rencanganmu yang terbaik. Amin. Itulah anugerah Tuhan buat saudara dan saya. Anugerah Tuhan berbicara tentang kasih Allah yang lebih besar daripada dosa kita. Anugerah Allah berbicara tentang kebaikan Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus yang menghapus segala dosa-dosa kita, yang mengorbankan dirinya, yang memberikan anaknya buat kita, sehingga kita yang percaya beroleh kehidupan yang kekal. Makanya di ayat 17 dan 18 dikatakan, bagi orang yang berpegang tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, keadilannya bagi anak cucu
bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Makanya waktu saudara mengalami kasih karunia Tuhan, kita akan menemukan rest yang sesungguhnya. Kita akan menemukan tempat perhentian yang sesungguhnya. Tempat perhentian itu yang sesungguhnya bukanlah di tanah Kanaan, bukan juga di hari Sabat, tetapi tempat perhentian yang sesungguhnya itu adalah di dalam Kristus. Dia yang sudah menyediakan, Dia yang sudah mengerjakan. Makanya Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa? Akulah pokok anggur. Pokoklah yang mensuplai kebutuhan carak. Bagian kita hanya menempel, bersandar. Makanya Tuhan memperkenalkan dirinya, akulah gembala, supaya gembala lah yang bertanggung jawab atas domba-dombanya. Domba bisa makan minum itu karena gembalanya. Gembala menyediakan padang, menyediakan sungai yang tenang buat domba-dombanya. Yesus menggambarkan dirinya sebagai Bapa. Bapa itulah yang mengerjakan segala sesuatu, bukan lagi anak. Bapa yang menyediakan. Dia menyebut dirinya roti. Dialah sumber. Dia menyebut dirinya sebagai air hidup. Dialah sumber hidup kita. Jadi kita hidup bukan lagi karena apa yang kita lakukan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal kita, tetapi murni apa yang sudah Yesus kerjakan, Yesus selesaikan, Allah sediakan lewat anaknya Yesus Kristus. Makanya kita menemukan rest in Christ. Kita menemukan ketenangan. Kalau kita melayani karena Tuhan sudah memberkati kita. Kalau kita berbuat baik bukan karena supaya menerima kebaikan dari Tuhan atau manusia, tetapi karena kita sudah menerima kebaikan yang tiada henti dari Tuhan. Kita nggak bisa bendung kebaikan itu. Kita tidak bisa bendung kasih itu. Kita tidak bisa bendung segala sesuatunya. Karena apa? Karena anugerah Tuhan cukup bagi setiap kita. Anugerah Tuhan cukup buat kita. Kita nggak bisa bendung. Akhirnya kasih itu dirasakan oleh sekeliling kita. Kebaikan itu dirasakan oleh musuh-musuh kita. Anugerah itu dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Sehingga hidup kita menjadi saluran berkat, menjadi kesaksian. Makanya akhirnya seorang Daud bernyanyi kepada Tuhan, pujilah Tuhan. Dan hari ini juga Daud mengajak kita lewat firman Tuhan ini. Tuhan mengajak kita lewat puisi Daud ini. Pujilah Tuhan, hai jemaat Gereja Baptis Babaton. Amin. Karena Dia mengerjakan, menyediakan apa yang tidak pernah kita raih dengan usaha dan perbuatan kita. Makanya saudara, ketika kita tahu kebenaran ini, hati kita tidak bisa membendung. Kalau kita temanya tahun ini adalah true worshipper, penyembah-penyembah yang benar itu lahir dari kehidupan orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Saya ajak kita untuk tunduk kepala. Sudahkah saudara benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saudara? Ketika kita melakukan segala sesuatu karena apa yang Kristus lakukan, Dia telah menerima kita, Dia telah menghargai kita, Dia telah mengasihi kita, Dia telah membenarkan kita, bahkan menyediakan segala yang kita butuhkan dalam hidup kita. Ketika itu kita tidak lagi kecewa karena ada manusia yang tidak menerima kita. Ketika itu kita tidak lagi marah karena kelihatannya orang lain lebih diberkati daripada kita. Tanda saudara berada di dalam kasih karunia Tuhan adalah saudara tidak lelah melayani. Saudara tidak lelah beribadah kepada Tuhan. Saudara tidak letih, sama seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Bahwa di dalam Dia kita menemukan kekuatan baru.
Mungkin di waktu-waktu yang lalu ada perasaan letih melayani Tuhan. Ada perasaan uring-uringan ketika ada perlakuan orang yang tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin saja saudara disalahkan. Mungkin saudara direndahkan karena apa yang saudara lakukan. Tapi ketahuilah, penghargaan, penerimaan, kasih dari manusia, dari dunia bukan lagi tujuan kita. Karena penghargaan, penerimaan, kasih yang terbesar sudah saudara alami, sudah saudara terima dalam Kristus. Itu cukup bagi kita. Kalau saudara berharap saudara dihargai, saudara diterima, saudara diakui, saudara mendapatkan pengakuan dari apa yang saudara lakukan, berarti saudara merasa apa yang dari Tuhan itu gak cukup, saudara. Hari ini katakan, Tuhan, aku minta ampun karena anugerah-Mu cukup buat aku. Engkaulah tempat perhentianku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah penerimaanku, Engkaulah sukacita dan damai sejahteraku. Aku mau belajar puas dengan apa yang Kau lakukan. Dipuji kek, dihina kek, tidak diperhitungkan kek, tidak disukai kek, aku mau tetap tertuju kepada apa yang Kau sudah kerjakan, sudah selesaikan dalam hidupku. Singer akan menaikkan satu pujian. Bapak Ibu Saudara tetap dalam doa kepada Tuhan. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus.